Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan keputusan besar yang diambil Maiki. Setelah ia mendengar semua cerita dari Takemichi, ia memutuskan untuk membubarkan geng yang sudah ia bangun sejak kecil bersama teman-temannya. Semua itu Maiki lakukan demi masa depan yang lebih baik. Tak peduli seberapa cintanya Maiki dengan Toman, ia rela mengorbankan perasaannya demi masa depan yang cerah bagi teman-temannya. Toman telah resmi bubar, namun petualangan Takemichi belum berakhir hanya sampai di sini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Satu minggu setelah Toman dibubarkan, semua petinggi berkumpul. Di sana, Angry dan Smiley yang jarang sekali menangis menunjukkan kesedihan dengan dibubarkannya Toman. Namun Smiley dapat mengerti perasaan Maiki karena dia sudah kehilangan banyak hal. Sementara itu, Chifuyu bertanya kepada Takemichi mengenai rencananya sekarang. Toman sudah dibubarkan, Kisaki juga sudah mati. Kau sudah tidak punya urusan di sini lagi kan, Takemichi? Takemichi lalu menjawab, karena Kisaki sudah mati, pasti dia tidak akan ada di masa depan untuk membunuh Naoto. Jadi saat aku kembali ke masa depan, kuharap hal-hal menjadi lebih baik. Namun itu juga menjadi alasan kenapa aku tidak mau kembali secepatnya. Chifuyu pun bertanya kenapa Takemichi berpikir seperti itu. Itu karena aku tidak akan bisa bertemu dengan kalian lagi di masa ini. Chifuyu pun hanya diam mendengar hal itu. Sementara Takemichi malah tertawa karena menurutnya hal itu cukup mengesalkan. Tapi tiba-tiba semua orang dipanggil seseorang. Orang itu adalah Hakai yang mengajak semuanya untuk membuat kapsul waktu. Maiki pun menyetujui ide yang dikatakan Hakai. Ayo tulis sebuah pesan untuk kita di masa depan. Nanti kita buka 12 tahun lagi. Takemichi sedikit termenung mendengarnya, sementara Maiki tersenyum manis saat mengatakannya. Ayo kumpul di sini dalam seminggu. Bawa pesanmu dan apa yang kau pikir itu penting. Seminggu kemudian, semua orang sudah berkumpul di tempat tersebut. Setelah mengubur kapsul waktu, Maiki kemudian berkata, jangan lupakan ini teman-teman. Dalam 12 tahun di hari pembentukan Toman, kita akan bertemu lagi di sini. Terlihat Maiki sedang mengantar Takemichi menaiki sepeda motornya. Sepertinya ini selamat tinggal Takemichi. Teman-teman yang lain punya tempatnya masing-masing di sini. Tapi tempatmu bukan di sini kan Takemichi? Itu janji. Kita akan bertemu lagi dalam 12 tahun dengan semua anggota Toman dan juga Hina. Aku pasti akan melindungi kalian semua untuk melihat hal itu. Pasti aku akan melakukannya. Jadi jangan segan-segan untuk berpisah. Maiki mengatakan semua itu sembari tersenyum. Namun Takemichi dari dalam hatinya masih belum rela untuk berpisah dengan semua teman-temannya. Ia menangis sejadi-jadinya detik itu juga. Dengan dukungan yang Maiki berikan, Takemichi sudah bertekad dan mengambil keputusan untuk kembali ke masa depan. Sebelum Takemichi kembali, ia bertemu terlebih dahulu dengan Hina. Namun tiba-tiba di sana Hina membungkukkan badan dan meminta maaf kepada Takemichi. Sontak Takemichi pun bertanya, kenapa Hina melakukan hal itu? Lalu Hina menjawab jika seharusnya Takemichi lah yang lebih sakit hati dibanding dirinya. Semenjak hari itu, aku belum bisa tidur nyenyak. Hari dimana Kisaki mati tepat di depan mataku. Aku takut. Semuanya tentang Kisaki dan juga Emma. Semua itu terjadi karena aku kan? Takemichi hanya bisa terdiam karena ia baru saja memahami apa yang dirasakan Hina semenjak hari itu. Kemudian Takemichi memberikan Hina sebuah cincin. Ini hadiah untukmu.
Maaf karena aku memberikannya sedikit terlambat. Aku tidak punya kekuatan hayalan apapun, dan aku juga tidak kaya raya. Tapi lebih dari siapapun, aku ingin membuatmu bahagia. Maka aku mohon Hina, menikahlah denganku. Hina yang memandang wajah serius Takemichi hanya bisa menangis. Sementara Takemichi melanjutkan perkataannya. Jika kau pernah merasa jatuh, izinkan aku berada di sisimu untuk membantumu merasa lebih baik. Kumohon jangan menangis Hina. 12 tahun yang akan datang, ayo kita menikah. Kata-kata yang terucap dari mulut Takemichi merupakan perasaan aslinya, lamaran yang berjalan melompati waktu. Namun tiba-tiba entah datang dari mana, Naoto berteriak karena tidak percaya kakaknya akan menikah. Tetapi Takemichi menjelaskan jika itu terjadi ketika dirinya sudah dewasa nanti. Kemudian Takemichi meminta maaf kepada Naoto karena menyuruhnya datang ke tempat tersebut. Karena di sini pertama kalinya kita berjabat tangan, di taman ini ayo kita lakukan jabat tangan terakhir, Naoto. Hina dan Chifuyu hanya tersenyum melihat hal itu, karena keduanya tahu jika Takemichi akan segera pergi. Terima kasih sudah mempercayaiku, Naoto. Momen ini tidak akan terwujud tanpa bantuanmu. Lalu tiba-tiba Naoto, apakah itu artinya dia dan kakaknya akan selamat? Takemichi pun menjawab jika itu hal yang benar. Oleh karena itu, Takemichi ingin segera menjabat tangan Naoto. Kemudian Naoto pun menjulurkan tangannya, dan keduanya saling menjabat tangan satu sama lain. Di dalam hatinya Takemichi berkata, Chifuyu, Hina, ayo bertemu di masa depan. Sesaat kemudian Takemichi kembali merasakan lompatan waktu. Ia melihat dirinya yang sudah dewasa berada di sebuah toilet. Karena perjalanan waktunya berhasil, Takemichi berpikir jika Naoto di masa ini pasti masih hidup. Namun Takemichi bertanya-tanya di mana ia berada dan kenapa ia memakai setelan tuxedo. Lalu tiba-tiba terdengar suara lonceng. Mendengar bunyi itu dan melihat dirinya menggunakan setelan rapi, Takemichi berpikir apakah jangan-jangan hari ini di masa ini ia benar-benar menikah dengan Hina? Seketika itu juga Takemichi berlari keluar dari toilet. Kemudian di lorong bangunan ia bertemu dengan seseorang. Ia memarahi Takemichi karena ia sudah telat. Dan ternyata orang itu adalah Hina yang memarahi Takemichi karena resepsi pernikahannya sudah dimulai. Takemichi yang belum bisa mencerna semuanya langsung ditarik oleh Hina. Kita tidak bisa membiarkan pengantin pria menunggu lebih lama kan? Takemichi pun kebingungan, siapa pengantin yang Hina maksud? Lalu Hina mengatakan jika hari ini adalah perayaan pernikahan Hayashida. Mendengar nama itu, Takemichi mulai mengingat sesuatu. Seseorang kemudian memarahi Takemichi karena terlambat dan seseorang lagi menyuruh Takemichi untuk segera duduk. Kemudian kita ditunjukkan pasangan pengantin yang dimaksud Hina. Setelah melihat mempelai pria, Takemichi baru menyadari jika dia adalah Pachin. Semua orang berkumpul di sana untuk merayakan pernikahan Pachin. Bukan cuma semua petinggi Toman, namun Kajutora juga hadir di sana. Takemichi merasa tidak tahu harus berekspresi bagaimana. Ia melihat semua teman-temannya masih hidup. Mereka semua tertawa bahagia. Kemudian Hina pun bertanya, "Ada apa, Takemichi?" Lalu Takemichi menjawab, "Aku hanya tidak bisa mempercayai ini." Air mata Takemichi pun tak kuasa terjatuh melihat momen yang membahagiakan ini. Semua teman-temannya nampak tertawa bahagia, hingga Takemichi sendiri mengabaikan hal yang sangat penting. Takemichi lalu mengingat kembali ketika ia harus melihat kematian Hina di masa depan. Pada hari itu, ia bersumpah untuk menyelamatkan Hina. Dan hari ini, Hina masih hidup dan berada tepat di hadapan Takemichi. Namun tiba-tiba Hina berkata, "Aku tahu kok Takemichi, kau baru saja kembali dari 12 tahun yang lalu kan?" Lalu Hina menggenggam erat tangan Takemichi. "Kamu itu luar biasa. Ingat, sekarang aku sudah seumuran denganmu. Aku selalu ingin agar hari ini tiba. Selamat datang, Takemichi." Hina mengatakannya dengan senyum manis yang terukir di bibirnya. Sementara Takemichi tak kuasa menahan air mata kebahagiaannya. "Mau kucubit pipimu supaya percaya jika ini bukan mimpi? Aku bukan satu-satunya orang yang menunggumu." Lalu tiba-tiba Chifuyu juga berkata, "Kami terus tersenyum.
kami sudah menunggumu selama 12 tahun. Terus apa yang membuatmu menangis, Takemichi? Tak hanya itu, Draken juga berkata, ini pembicaraan yang gila. Tapi fakta bahwa kami masih hidup hingga hari ini itu semua karena kau. Chifuyu dan Draken dengan kompak mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Takemichi. Hal itu semakin membuat Takemichi tak bisa berhenti menangis. Hina lalu memuji semua usaha Takemichi. Karena berkat itu, ia berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Namun dengan air mata yang masih terurai, Takemichi berkata jika ia tidak akan berhasil tanpa semua orang yang mau membantunya. Kita kemudian mendapatkan info tentang masa depan dari semua anggota Toman. Pachin mewarisi bisnis orang tuanya. Dari awal dia memang orang kaya. Pehyan masih sama seperti dulu menjadi penasehat Pachin. Mitsuya menjadi desain fashion pemula. Hakai menjadi model sukses yang bekerja di negara asing. Sementara Yujuha menjadi manajernya. Engri dan Smiley memiliki toko ramen. Chifuyu memiliki toko hewan dan Kajutora membantunya di toko. Draken dan Inui membuka bengkel motor bersama-sama. Setelah memahami semua masa depan teman-temannya, tiba-tiba Takemichi dipanggil seseorang, dan dia adalah Naoto. Ia berkata pada Takemichi jika ia yakin hari ini pasti akan tiba, karena Naoto meyakini jika Takemichi pasti bisa melaluinya. Sontak Takemichi langsung meloncat dan memeluk Naoto dengan sangat erat. Ia sangat bersyukur melihat Naoto masih hidup, sementara Naoto masih sama seperti dulu yang sering mengatakan hal-hal logis kepada Takemichi. Namun Takemichi masih menangis di pelukan Naoto, sampai Naoto mengatakan jika misi sudah selesai. Kita sudah mencapai dunia di mana kakakku masih hidup, Takemichi. Takemichi pun membenarkan perkataan Naoto, namun dia merasa ada sesuatu yang aneh. Kemudian ia bertanya kepada Draken dan Chifuyu mengenai keberadaan Maiki, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan masa depan setelah Kisaki mati dan Toman dibubarkan. Takemichi akhirnya berhasil menyelamatkan semua orang yang sebelumnya telah mati. Ia menangis bahagia karena tujuannya untuk menyelamatkan Hina dari kematian akhirnya sudah tercapai. Kini semua teman-teman Takemichi telah mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Namun dari itu semua, Takemichi tidak melihat keberadaan Maiki. Di mana sebenarnya dia? Draken menjelaskan kepada Takemichi jika saat ini Maiki sedang mengurus restorannya ke luar negeri. Chifuyu juga menambahi jika restoran Maiki sangat sukses. Ia ingin datang ke pernikahan Pachin, namun banyak pekerjaan yang harus menghambatnya. Mendengar hal itu, Takemichi merasa sedikit lebih tenang. Kemudian dengan tersenyum, Draken berkata jika Maiki benar-benar ingin berjumpa dengan Takemichi. Namun sesaat kemudian, ekspresi Draken berubah setelah melihat senyuman Takemichi. Di perjalanan pulang, Takemichi mengobrol bersama Hina jika ia sempat berpikir ada hal buruk yang terjadi pada Maiki. Namun ternyata, Maiki memang sangat sibuk sehingga tidak bisa berkumpul bersama semuanya. Namun tiba-tiba, Hina berkata jika mereka berdua akan sesibuk Maiki juga. Saat ini, kita berdua adalah orang tersibuk, Takemichi. 3 bulan dari sekarang, kita akan mengadakan acara pernikahan. Sontak Takemichi pun memasang ekspresi yang sangat kaget. Namun Hina berkata jika ia selalu menunggu momen tersebut selama 12 tahun. Kemudian Hina berkata pada Takemichi, kau sudah berusaha keras menanggung hidup semua orang di pundakmu, dan itu sangatlah berat. Jadi ayo bahagia bersama, Takemichi. Hina mengatakan semua itu sembari menatap manis wajah Takemichi. Setelah Hina berjalan menjauh, tanpa sadar Takemichi meneteskan air matanya kembali. Bagiku, ini saja sudah cukup luar biasa. Kemudian hari berlalu dan kini Takemichi berada di kantor Mitsuya untuk mengukur baju pernikahannya bersama Hina. Ketika melihat rancangan busana Hina yang dibuat Mitsuya, Takemichi merasa sangat takjub karena gaun tersebut terlihat sangat cantik dan juga menawan. Tak lama kemudian, Hakai dan Yujuha datang membawakan bahan kain untuk Mitsuya. Tidak menunggu waktu lama,
Mitsuya langsung mengukur bahan tersebut untuk membuatkan baju bagi Takemichi. Mitsuya mulai mengukuri setiap bagian tubuh Takemichi. Yujuha yang melihatnya memuji cara kerja Mitsuya yang cekatan. Mitsuya sendiri berkata bukankah Hakai akan pergi ke Prancis dalam waktu dekat. Ia menyuruh Hakai dan Yujuha untuk mampir ke kedai ramen milik Engri dan Smiley. Namun Hakai berkata dengan tersenyum jika ia tidak mungkin bisa makan buatan Engri. Sementara Yujuha memilih untuk mampir ke toko Chifuyu. Hakai kemudian berkata jika ia sempat singgah ke toko motor Draken dan mencoba beberapa motor. Hal itu membuatnya sedikit teringat masa lalu. Hal yang sama juga terjadi pada Mitsuya ketika dulu ia membuatkan Takemichi seragam Toman. Melihat semua itu, Takemichi hanya bisa tersenyum karena teman-temannya tidak ada yang berubah. Setelah urusannya selesai, Takemichi pergi dari tempat Mitsuya. Takemichi sendiri kembali bekerja di toko rental DVD. Namun jika dulu ia hanyalah pekerja paruh waktu, kini ia menjadi manajer toko. Selain itu, Takemichi juga masih tinggal di apartemen tua miliknya, di mana ketika Takemichi membuka pintu kamarnya, sudah terlihat ruangan yang sangat kotor. Walaupun ia mempunyai pekerjaan yang menumpuk, namun ia bahagia dengan masa depan yang ia lihat sekarang. Beberapa hari kemudian, Takemichi menonton televisi seperti awal cerita ini dimulai. Di sana, Takemichi menonton berita yang menyiarkan jika geng bernama Bonten semakin intens menyakiti masyarakat. Hal itu mengingatkan Takemichi pada Toman. Namun Toman sudah lama hilang. Kemudian di televisi ditunjukkan rekaman eksklusif beberapa anggota Bonten. Saat melihat rekaman tersebut, Takemichi sedikit terkejut karena ia melihat tato di leher seseorang yang mengingatkan Takemichi pada suatu hal. Takemichi masih kepikiran mengenai lambang tato yang dilihatnya di TV. Sampai-sampai ia tidak fokus dengan pembicaraan yang dikatakan hina. Kemudian pesanan Takemichi pun datang. Ternyata keduanya sedang mampir di kedai ramen milik Engri dan Smiley. Ketika Takemichi sedang mencicipi makanan, ia melihat foto masa lalu Toman sebelum dibubarkan. Engri dan Smiley otomatis langsung mengingat masa mudanya di Toman dulu. Kemudian Takemichi bertanya pada dua saudara itu, apakah Mikey baik-baik saja? Tetapi Smiley menjawab jika ia tidak tahu mengenai kabar Mikey. Sontak Takemichi bertanya, apa maksud dari Smiley dengan menjawab seperti itu? Kapanpun Mikey ada di Jepang, bukannya kalian saling bertemu? Kemudian Engri menjawab, itu benar, aku juga mendengarnya dari Draken. Tapi menurutku, Drakenlah satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan Mikey. Lebih dari 10 tahun, aku belum bertemu Mikey. Sontak Takemichi sangat kaget dengan pernyataan Engri. Kemudian ia mulai mengingat sesuatu mengenai anting-anting. Setelah itu, Takemichi juga teringat dengan tato di leher anggota geng Bonten yang dilihatnya di TV. Itu karena desain tato tersebut mirip sekali dengan pola anting-anting Izana Kurokawa. Setelah mengingat hal itu, Takemichi langsung meninggalkan Engri dan yang lain lalu berlari menuju ke suatu tempat. Mereka belum berhubungan dengan Mikey selama lebih dari 10 tahun. Jangan bilang jika pria di berita TV itu adalah temanku. Kemudian Takemichi datang ke tempat Draken. Draken yang sedang membersihkan motornya sangat terkejut dengan teriakan dan ekspresi yang ditunjukkan Takemichi. Lalu tiba-tiba Takemichi berteriak, "Kenapa kau berbohong? Mikey tinggal di luar negeri itu bohong kan?" Si kembar memberitahuku jika mereka belum pernah berhubungan dengan Mikey lebih dari 10 tahun. Dan satu hal lagi, ada seseorang yang mirip dengan Izana Kurokawa di berita. Jangan bilang Izana masih hidup. Lalu apakah Mikey masih hidup juga? Draken yang mendengar pertanyaan Takemichi menjadi lebih serius. Kemudian ia berkata, Mikey mengucapkan selamat tinggal ke kami 12 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kami berbohong kepadamu karena kami ingin kau hidup dengan bahagia. Jangan kesal kepada Chifuyu. Aku meminta dia untuk mengikutiku saja. Kumohon berhenti mencari tahu tentang Mikey, Takemichi.
Terakhir kali kulihat Mikey 12 tahun yang lalu. Dia bukan Mikey yang sama seperti yang ku kenal dulu. Setelah itu, terlihat Takemichi menunggu seseorang di tepi sungai. Ternyata, Takemichi menunggu kedatangan Naoto yang masih berprofesi sebagai polisi. Kemudian, Takemichi meminta maaf kepada Naoto karena memintanya berbuat sesuatu. Tetapi Naoto menjawab, "Jangan begitu Takemichi, kau menyelamatkan hidupku. Jadi ini adalah hal terbaik yang bisa kulakukan untukmu." Kemudian Naoto memberikan sebuah berkas kepada Takemichi. "Aku menyelidiki tentang mereka. Organisasi kriminal bernama Bonten dan pria berambut putih itu. Organisasi kriminal terjahat saat ini di Jepang. Judi, penipuan, prostitusi, dan pembunuhan. Semua macam kejahatan pasti akan ada keterlibatannya dengan Bonten. Bahkan polisi tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mereka. Dengan kata lain, mereka seperti geng Tokyo Manji di masa depan yang berbeda. Dan pria berambut putih itu adalah pemimpin mereka." Takemichi lalu bertanya apakah dia Izana Kurokawa, namun Naoto menjawab, "Tidak, Izana sudah lama mati ditelan bumi." Pria berambut putih itu dulunya dikenal sebagai Mikey yang tak terkalahkan. Pemimpin tertinggi Bonten adalah Sano Manjiro. Sontak Takemichi sangat terkejut mendengar fakta menyakitkan yang dikatakan Naoto, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan fakta menarik di masa depan. Jika sebelumnya Tokyo Manji menjelma sebagai organisasi kriminal yang berbahaya, kini di masa depan yang berbeda muncul organisasi jahat lain bernama Bonten. Dan yang membuat Takemichi sangat terkejut adalah fakta jika Sano Manjiro alias Mikey yang menjadi pemimpin tertinggi organisasi Bonten. Sebenarnya apa yang terjadi ketika Takemichi kembali ke masa depan? Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.